Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang dikaruniakan kita kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita berjumpa kembali melalui video pembelajaran PAI. Adapun pada pagi hari ini untuk pelajaran kita berjudul ada tentang empati, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya mengajar mulai dari kelas 7E sampai kelas K, mudah-mudahan sampai hari ini kita dalam kondisi yang prima. Baik, masuk kepada materi pada pagi hari ini. Yang pertama tentang kompetensi dasar. Yang pertama dalam materi ini, kompetensi dasar yang kita harapkan adalah: 1. Meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama adalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. 4. Menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Baik anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah: yang pertama, menyangkut aspek sikap. Bersedia mengamalkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama sebagai wujud ketaatan pada perintah agama. Kemudian aspek pengetahuan. Yang pertama, mengetahui makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati pada sesama. 2. Mengetahui dalil nakli tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan empati pada sesama. Kemudian aspek keterampilan. Yang pertama, menuliskan dalil nakli terkait hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama beserta terjemahannya. 2. Mengidentifikasi contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua atau guru dan empati terhadap sesama. Baik anak-anakku sekalian, di dalam buku paket, di situ kita melihat sebenarnya ada kolom perenungan. Di dalam kolom perenungan itu kita dapat menyaksikan apa yang Anda pikirkan bila menyaksikan, ya. Apabila kita menyaksikan sesuatu, tentu kita berpikir apa yang kita pikirkan. Jika kita melihat sekelompok orang yang saling mengasihi, saling bantu dan tolong menolong dan saling memberi. Lalu ada suatu keluarga yang terdiri dari kedua orang tua dan anak-anaknya yang hidup bahagia karena anak-anaknya patuh dan hormat pada orang tua. Lalu kita melihat ada siswa yang berakhlak mulia dan berprestasi karena patuh pada perintah dan patuh kepada gurunya. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pada pengertian apa itu empati. Anak-anakku sekalian, apa itu empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan atau perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain itu. Ya, maksudnya adalah kita peduli terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, empati juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu kita bertindak untuk membantunya. Iya, itu pengertian empati. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang tadi Ibu Guru sebutkan, bahwa empati yang pertama adalah bagaimana kita berempati, bagaimana kita peduli terhadap sesama manusia. Di dalam Quran, sebagai petunjuk kita, sebagai rujukan kita, Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat 8, wa iza hadaral
kismatal ulul qurba wal yatama wal masakinu warzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Apa artinya? Di dalam ayat ini diterjemahkan bahwa dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Sedikit saya jelaskan tentang ayat ini. Di dalam ayat ini mengandung makna bahwa tentang pembagian warisan, ketika kita sedang membagikan sesuatu, maka di dalam pembagian itu hadir anak-anak yatim atau orang miskin, maka kita beri mereka sekedarnya atau seadanya kepada mereka karena mereka melihat pembagian itu. Ya, begitu mulianya perintah agama ini, begitu pentingnya yang namanya empati kepada sesama manusia. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, kemudian sikap empati itu dapat timbul apabila jadi sikap empati itu tidak mudah timbul sebenarnya, tetapi apabila kita menyaksikan sesuatu, maka sebagai manusia fitrah yang memiliki rasa peduli tentu akan timbul. Maka sikap empati timbul apabila yang pertama dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Semoga bisa dipahami. Kemudian, bagaimana kita bisa mewujudkan sikap empati itu, anak-anakku sekalian? Yang pertama adalah peka terhadap perasaan orang lain. Peka itu seolah-olah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang kedua, kita membayangkan seandainya aku adalah dia. Kemudian ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Kita berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Begitulah caranya bagaimana kita bisa mewujudkan sikap empati, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Kemudian yang kedua, kepada siapa lagi kita berempati? Yaitu kepada hormat kepada orang tua. Di dalam Al-Quran Allah banyak menunjukkan tentang pentingnya hormat kepada orang tua. Salah satu ayat di dalam materi kita tentang hormat kepada orang tua adalah perintah Allah di dalam surat Al-Quran, wa is ahadna misaqa bani Israila la ta'buduna ilallahu wa bil walidaini ihsanu wasil qurba wal yatama wal masakini wa qulul linnasi husna wa aqimus sholata wa utus zakata summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Ini jelas sekali perintah Allah yang memberikan kepada kita begitu pentingnya kita harus hormat kepada orang tua. Apa artinya ayat ini? Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Di dalam ayat lain Allah memberikan perintah kepada kita bagaimana kita sebagai anak yang soleh di dalam hidupnya selalu mendoakan kedua orang tua. Seperti doa yang kita selalu ucapkan kepada kedua orang tua, marilah kita selalu mendoakan mereka dengan doa Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira.
Doa itu merupakan amalan yang begitu mulia apabila setiap anak di dalam sholatnya, setiap harinya selalu mendoakan kedua orang tuanya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana cara mewujudkan perilaku hormat kepada orang tua? Ya, mungkin kita kesulitan bagaimana caranya untuk mewujudkan perilaku hormat pada orang tua. Di dalam literatur ini, Ibu Guru menjelaskan bahwa ada beberapa hal, cara, atau perilaku mewujudkan hormat kepada orang tua. Yang pertama, mohon diperhatikan baik-baik, mohon dicermati baik-baik. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, ya, ketika orang tua kita masih hidup, apa yang kita lakukan? Yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Ya, saya ulangi, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaannya. Ya, membantu pekerjaannya. Jadi kalau tanpa diperintah, kita empati untuk membantu pekerjaan mereka. Kemudian ketiga, mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Ya, jadi di sini di warning apabila nasihat baik, ya apabila nasihatnya itu baik. Tetapi kalau nasihatnya menyuruh kita kepada kemungkaran, meskipun perintah orang tua, jangan kita taat. Ya, jadi maksud di sini adalah mengikut nasihatnya adalah apabila nasihat itu baik. Kemudian yang keempat, membahagiakan keduanya. Ya, membahagiakan keduanya. Ya, itu ada 4 hal-hal yang kita lakukan apabila orang tua kita masih hidup. Lalu, bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal? Apakah kalau orang tua kita sudah meninggal, sudah putus hormat kita, patuh kita terhadap orang tua? Tidak, anak-anakku sekalian. Ketika orang tua sudah meninggal, ada beberapa hal perilaku yang mesti kita lakukan. Yang pertama, jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan. Seperti itu tadi. Iya. Jadi salah satu amal jariyah yang tidak ada pahalanya putus-putus adalah doa anak yang soleh, seperti tadi itu yang Ibu Guru ucapkan, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Meskipun orang tua kita sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, apabila kita sebagai anak soleh selalu mendoakan kita, maka tidak ada pemisah doa kita terkabul dari Allah Subhanahu wa taala, karena seperti mana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Baik, kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan apabila orang tua kita sudah meninggal, yaitu melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahim yang sering dilakukan oleh kedua orang tua. Jadi saudara orang tua, kerabat orang tua, kita jangan putuskan, kita sambung silaturahmi mereka. Kemudian menjaga nama baik mereka. Ya, yang keempat adalah menjaga nama baik mereka. Maksudnya di sini anak-anakku sekalian adalah jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral. Kemudian apabila terbuka di masyarakat, kemudian orang tuanya kita disebut-sebut, ini anaknya si A. Ya, ini anaknya si A. Sementara orang tua kita itu sudah lama meninggal. Nah, itu namanya tidak menjaga nama baik mereka. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan amal-amal yang baik, kemudian kita dikenal di masyarakat, anaknya si A ini luar biasa, maka tentu saja orang tua kita namanya disebut-sebut. Itulah yang namanya menjaga nama baik mereka. Baik anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua, kepada siapa saja kita harus hormat atau patuh, yaitu hormat kepada guru. Baik anak-anakku sekalian, menarik ayat ini, coba kita renungkan, kita masukkan di dalam hati kita sebagai siswa, supaya kita bisa menempatkan bagaimana begitu berharganya atau bermanfaatnya kedudukan seorang guru, bahwa Allah menempatkan begitu mulia bagi seorang guru. Coba kita renungkan ayat ini di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah telah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajat. Artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.
Baik, anak-anakku sekalian, di dalam ayat ini diberikan penegasan bahwa kalau orang beriman kalau orang beriman dan berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah, bagaimana dengan mereka yang membuat kita jadi beriman dan berilmu? Ya. Jadi seulangi bahwa di dalam ayat ini kalau beriman dan berilmu ditinggalkan derajatnya oleh Allah, maksudnya bahwa Allah itu akan meninggikan derajatnya orang beriman dan berilmu. Lalu bagaimana dengan mereka yang membuat kita jadi beriman dan berilmu? Jadi yang membuat kita menjadi beriman dan berilmu adalah tidak lain adalah guru. Jadi guru-guru kamu kita tidak bisa beda-bedakan. Semua guru yang pernah mengajar kamu adalah patut kamu hargai dan patut kita hormati. Ya, karena mereka lah yang membukakan jalan sehingga kita menjadi orang yang berilmu. Ya. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan di dalam ibu mengajar mulai dari kelas 7I, dari kelas 7E, F, G, H, I, J, dan K dapat merenungkan perintah ini bahwa begitu mulianya bagi seorang siswa yang menghormati gurunya. Ya. Saya tambahkan sedikit dalam suatu kisah, pernah suatu ketika Imam Al-Ghazali sedang mengajar. Ya, anakku sekalian, pernah suatu ketika ada guru yang mengajar. Saya ulangi, pada suatu ketika Imam Al-Ghazali sedang mengajar kepada santri-santrinya. Kemudian tiba-tiba beliau dihentakkan oleh lewatnya seseorang yang berpakaian kumuh. Ya, berpakaian kumuh dan sudah tua sekali. Kemudian Imam Syafi'i ini menghentikan mengajarnya, kemudian keluar menemui orang tersebut. Santri-santrinya heran, kok Imam Syafi'i begitu bertemu dengan orang yang kumuh? Maka santri berkata, "Hai guru, siapakah beliau ini?" Maka Imam Syafi'i mengatakan, "Beliau adalah guruku. Dialah yang mengerjakan, dialah yang pernah mengajarkan aku sesuatu yang tidak aku tahu, sehingga aku merasa begitu peduli terhadapnya." Ya, kemuliaan yang dimiliki akhlak Imam Syafi'i, seperti itu kita sebagai siswa kita harus contoh. Ya, jadi suatu ketika kita bertemu dengan guru-guru kita, mungkin sudah tua renta atau apalah, kemudian kita sudah menjadi dokter, menjadi apalah, maka kita harus ingat bahwa biar bagaimanapun mereka adalah guru yang pernah memberikan kita ilmu pengetahuan. Baik anakku sekalian, ya kita lihat tentu supaya lebih mengakar di dalam diri kita tentang tentang pentingnya kita hormati atau kita hargai guru. Tentu saja mungkin kita harus ingat-ingat beberapa peran guru yang patut kita hargai. Ya, ada beberapa peran guru yang patut kita hargai. Yang pertama adalah gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan kita ilmu pengetahuan kepada kita. Saya ulangi, gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Kemudian kedua, sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara. Ringkasnya anak-anakku sekalian, bila kita patuh pada petua dan bimbingan guru, maka kita bisa mencapai derajat yang tinggi sesuai makna ayat Al-Quran tersebut. Ya, jadi ketika kita ikut mengenal nasihat guru, insya Allah kita tidak akan berjalan di jalan yang sesat. Ya, bahkan kita akan mencapai derajat yang tinggi sesuai makna ayat Al-Quran tadi. Ya, baik anak-anakku sekalian. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa mewujudkan perilaku hormat kepada guru? Ya caranya ada di sini, ada tips Ibu Guru berikan tentang mewujudkan perilaku hormat pada guru. Yang pertama, ketika kita bertemu guru, kita mengucapkan salam apabila bertemu. Kemudian kedua, memperhatikan apabila dia bicara di dalam maupun kelas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami maksud pernyataan tadi. Apabila Ibu Guru sedang bicara, kita perhatikan.
Ya, jangan konsentrasi kita di tempat lain, tetapi betul-betul kita perhatikan apa yang dibicarakan oleh guru. Ini baik di luar kelas, ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di era pandemi ini, yang belajar yang di era pandemi ini, yang mana belajarnya kita sudah berbulan-bulan melalui online, sehingga kita tidak patut memperhatikan ajaran guru bila meminta kita untuk belajar mandiri di rumah. Jangan habiskan waktu kita dengan paket untuk bermain game. Jadi maksud saya bahwa di dalam pembelajaran ini tetap kita selalu memperhatikan anjuran guru. Ya, jangan waktu kita habis saja, kita habiskan paket hanya untuk bermain game. Tapi cobalah kita memperhatikan apa yang dianjurkan oleh guru. Kemudian yang ketiga, mewujudkan perilaku hormat kepada guru, rendah hati, sopan, dan menghargai. Ya, selalu rendah hati. Anak-anakku sekalian, yang ibu guru maksud adalah rendah hati. Rendah hati, kemudian sopan, dan menghargai. Kemudian yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Ya, melaksanakan nasihatnya. Yang kelima adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Jadi, yang kelima adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Ya, itu ada 5 poin tadi yang ibu guru sudah ibu jelaskan satu-satu. Bagaimana caranya mewujudkan perilaku hormat kepada guru. Ya. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan sampai sekarang kita masih fokus pada pelajaran PAI ini. Kebetulan juga cuacanya begitu bersahabat. Iya, dimana pertemuan kita hanya 1 kali seminggu, maka ibu guru mohon kita manfaatkan video ini sebagai pelajaran virtual kita. Baik anak-anakku sekalian, tadi saya sudah jelaskan ada 3 poin. Kepada siapa saja kita berempati atau peduli. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua. Yang pertama kepada sesama manusia, kemudian yang kedua adalah kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah kepada guru. Baik, tidak terasa kita sudah masuk pada simpulan dari materi ini. Baik anak-anakku sekalian, di dalam PowerPoint ini ada beberapa simpulan, mohon diperhatikan baik-baik kesimpulan ini. Yang pertama adalah empati. Apa itu empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Yang kedua, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain. Kita membayangkan seandainya dia adalah kita, seandainya dia adalah aku, kemudian berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, kita selalu memberi apa yang kita sukai, kita berikan kepada orang lain, dan kita selalu membahagiakan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ketika orang tua, simpulan yang ketiga, ketika orang tua masih hidup, cara menghormati adalah memperlakukan mereka dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya di rumah, mengikuti nasihatnya, membantu kehidupan ekonominya. Yang keempat, ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana empati kita terhadap orang tua sudah meninggal? Caranya adalah cara menghormatinya adalah melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahim mereka, dan menjaga nama baik mereka. Kemudian yang kelima adalah tentang cara berbakti kepada guru. Cara berbakti kepada guru atau cara hormat kepada guru antara lain dengan bersikap rendah hati, anak-anak yang gagah-gagah, anak-anak yang cantik-cantik. Jadi di sini ada rendah hati, sopan, dan menghargai, serta melaksanakan nasihatnya, mengucapkan salam apabila bila ketemu guru, Pak Guru, Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bertemu kemudian tidak ngomong-ngomong, apalagi cuek. Bertemu, memperhatikan apabila dia salam, apabila bertemu, memperhatikan apabila dia bicara. Di kelas maupun di luar, melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Jadi jangan keterpaksaan. Jadi kalau ada perintah ibu guru, tentu saya perintah ibu guru pasti yang kebaikan. Jadi jangan kita tanggung-tanggung, jangan kita ragu-ragu untuk melaksanakan. Dan usahakan kita melaksanakan dengan ikhlas, karena kalau tidak ikhlas itu sia-sia. Karena amal yang diterima sedikit pun yang diterima oleh Allah adalah keikhlasan. Bukan seberapa banyaknya, seberapa besarnya penampilan itu, tetapi seikhlasnya.
itulah yang akan diterima oleh Allah. Iya. Baik anakku sekalian, alhamdulillah materi kita sudah berakhir. Insya Allah minggu depan lagi kita bertemu. Ibu guru selalu berharap kita selalu melaksanakan apa yang materi seperti materi yang ibu ajarkan tadi. Sebelum ibu guru pamit atau akhiri pada pertemuan ini, seperti biasa ada sajian. Ya, sajian kita adalah tugas. Ya, ada tugas. Apa tugas kita? Tugas kita adalah anak-anakku sekalian, ada kita screenshot video ini tepat pada saat tampilan Al-Quran surat An-Nisa ayat 8, kemudian yang kedua Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, kemudian ketiga adalah Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ibu guru sengaja giring kalian supaya kita ini selalu banyak-banyak membaca Al-Quran. Iya, minimal kita lihat-lihat. Kalau kita tidak mau baca, kita lihat ayatnya. Iya, baik. Kemudian hasil screenshot kita dikumpulkan melalui fitur tugas dalam Microsoft Teams. Bagi yang tidak bisa masuk Teams, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Ada tempat lain, silakan ditulis ayat tersebut beserta terjemahannya, kemudian disetorkan pada posko di sekolah kita di SMP 5. Paham? Iya, mungkin paham karena sudah biasa seperti ini. Iya, baik. Oke, baik. Saya berharap bahwa tugas ini adalah dikerjakan dengan ikhlas. Iya, baik. Baik anakku sekalian. Seperti biasa, pesan. Iya, ini pesan ibu guru. Jadi pesan ibu guru terkait seperti biasa. Ada 2 yang ibu guru ingin pesan kepada kalian semua. Jadi anak-anakku sekalian ada di 7E maupun 7K. Mohon maaf, 7K maksud ibu guru adalah pesan ibu guru yang pertama, mari kita belajar yang tekun. Karena yang tekun menuntut ilmu disetarakan oleh Rasulullah dengan derajat kaum mujahid. Ya, saya ulangi lagi hadis Rasulullah seperti itu. Yang kedua, mari kita selalu menjaga protokol kesehatan. Menjaga kesehatan, biasakan sikap hidup dengan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker selalu, dan cuci tangan sekali dalam 1 jam meskipun berada di rumah bersama keluarga. Baik anakku sekalian, mohon maaf ibu pamit. Insya Allah pertemuan berikutnya lagi kita bertemu. Ibu menyadari bahwa di dalam video ini ada kekurangan, ya, dan kalau ada benarnya melalui materi itu datangnya dari Allah. Baik anakku sekalian, sekian dari saya. Saya akhiri dulu dengan ucapan billahi fisabil haq astagfirullah dan wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.